ya, tadi terputus. Ya, jadi kita lanjut saja apa yang sudah saya slide-kan di pertemuan yang kedua ini. Ya. Ya, sambil ini apa namanya, kalau mungkin ada nanti yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ya kita enaknya ini aja apa namanya, membahas secara kira-kira implementasi ini sesuai nggak dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ini implementasi merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan dan tidak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Kemudian lihat lagi selanjutnya bahwa implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam prinsip kalau tidak diimplementasikan. Nah, maksudnya seperti ini. Seperti kebijakan yang itu harus mencapai, tapi kalau tidak diimplementasikan di lapangan, itu tidak mudah. Nah, begitu kira-kira maksudnya. Kemudian tanpa implementasi, kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. Ya. Jadi percuma kalau ada kebijakan dari pemerintah tapi tidak dieksekusi, tidak diimplementasikan, hasilnya juga nol. Kemudian implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. Ya, bisa dibayangkan ya. Kalau diimplementasikan di lapangan itu tidak semudah itu langsung hasilnya mendapatkan ya yang kita inginkan ya. Itu proses ya, tidak semudah itu ya. Mungkin di situ harus SDM-nya bagus ya, bagaimana sarananya, bagaimana sarananya ya. Lanjut, benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan maupun sasaran sering terjadi ya. Mungkin para mahasiswa ini mengetahui di lapangan ya seperti apa sebenarnya itu kalau sudah dilaksanakan eksekusi, implementasi. Tidak sedikit pasti ada kendala ya, mungkin dari petugas di lapangannya dan seterusnya. Selama implementasi sering terjadi interpretasi KPI-nya. Itu jadi sering terjadi ya beragam mungkin ya liku-liku inilah ya. Jadi ya ada mungkin yang ini ya tidak senang ya, sehingga ada protes-protes segala macam. Nah, itu masuknya di situ. Kemudian implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasi ya. Jadi pengaruhnya sangat kuat ya, baik perorangan maupun organisasi. Pada umumnya pemerintah di dunia baru mampu membesarkan kebijakan dan belum mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak. Melengsirkan. Nanti melengsirkan. Halo. Kira-kira mana? Siapa aja? Bisa dibaca Pak ya. Nah, silakan dibaca di layar kalau kelihatan ya. Mungkin ini kita diskusikan akan. Jadi kan secara umum ini adalah definisi ya, apa itu implementasi dan kebijakan. Nah, seperti yang kita ketahui pada pertemuan yang pertama bahwa kebijakan itu adalah merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah-masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah. Jadi kalau kita sudah tahu apa itu kebijakan dan apa itu implementasi, saya kira perkuliahan ini
kita apa namanya ya mengetahui secara pasti di lapangan ya. Saya selainkan aja ya, coba dibaca ya masing-masing karena ini kita jauh. Kemudian ini bagaimana implementasi kebijakan. Nah, ini caranya mengimplementasi. Ya, slide ini baca betul-betul. Dan implementasi itu tidak ujuk-ujuk langsung dilaksanakan, mempunyai tahap-tahap. Ya, seperti ini, pengesahan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan atau instansi pelaksananya, kemudian kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, kemudian dampak nyata yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, perbaikan penting atau upaya untuk melakukan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang bersangkutan. Nah, itu tahap-tahapnya itu. Kemudian keberhasilan kebijakan atau program juga diketahui perspektif proses implementasi, perspektif hasil. Nah, ini perspektif prosesnya. Pemerintah dikatakan berhasil ketika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan. Pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Kemudian program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkannya. Program sebagus apapun ya, manakala sudah dieksekusi atau dilaksanakan tapi tidak membawa dampak positif ya, itu juga tidak dianggap. Makanya implementasi ini, apa yang saya jelaskan tadi, itu mempunyai berbagai macam apa ya tantangannya. Apabila perencanaannya tidak bagus ya, kemudian proses pelaksanaannya juga tidak bagus ya, juga nanti berdampak kepada hasil yang ingin dicapai pasti tidak bisa 100%. Kemudian suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya ya. Jadi kelihatan ya, programnya sebagus apapun tapi mungkin dampak hasil yang dihasilkan ya tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ini pelibatan sumber daya manusia, pelibatan orang, kelompok orang, kemudian interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat publik ya. Ini semua satu include, tidak bisa terpisahkan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi. Pembentukan unit, organisasi atau staf pelaksana. Ini penting ini ya. Karena kalau tanpa semacam organisasi ya, itu saya yakin itu nanti pelaksananya tidak bisa berjalan dengan mulus. Kemudian penjabaran tujuannya atau SOP. Nah, ini penting ya. Karena kalau tanpa membatasi atau mengikat dengan suatu ketentuan ya, itu nanti dikhawatirkan berkembang terlalu jauh. Lanjut. Kemudian koordinasi ya. Koordinasi ini berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas
di antara badan pelaksana ya. Ini koordinasi ini harus juga dilaksanakan ya, karena kalau tidak nanti miskomunikasi, baik itu terhadap perorangan, kelompok ya, termasuk sasaran yang ini dicapai, termasuk pelaksanaan tugas di lapangannya seperti apa, itu harus dikoordinasikan. Kemudian pengelokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuannya, ini juga harus dibuat sedemikian rupa, mengalokasikan mungkin manusianya berapa di sana, kemudian untuk dana misalkan ya, sehingga tujuannya bisa tercapai. Ini saya kira bisa dibaca ini. Coba masing-masing dilihat di layar, dibaca. Kalau mungkin ada yang perlu dikritisi di situ. Nanti ada sesi tanya jawab ya di akhir perkuliahan. Kita sama-sama membahas materi ini. Ada yang belum jelas. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi dan teknik-teknik pengendalian. Ya. Jadi ini butuh pelibatan pihak-pihak yang lain, ya, termasuk mungkin instansi, organisasi, kemudian teknik-teknik pengendaliannya seperti apa. Tentunya ini diberikan kepada yang ahlinya. Kemudian prinsipnya aktivitas implementasi meliputi siapa pelaksananya. Mari kita lihat. Satu, siapa pelaksananya. Kedua, berapa besar dana dan dari mana diperoleh. Ketiga, siapa sasarannya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Siapa pelaksananya? Pelaksananya tentunya yang berdasarkan penunjukannya atau surat perintah. Bisa saja pihak pemerintah, bisa swasta, bisa organisasi, bisa mungkin juga perorangan. Nah, dalam hal ini mungkin ada PT atau CP gitu. Nah, kemudian yang kedua, berapa besar dana dan dari mana diperoleh. Nah, ini juga penting ya. Jangan sampai bergerak atau melaksanakan eksekusi di lapangan tidak tahu anggarannya berapa ya, dan berapa besar kira-kira yang akan digunakan, dan juga diperoleh dari mana. Kemudian yang ketiga, siapa sasarannya. Kalau kita merencanakan tentu kan sudah dihitung ya, kira-kira sasaran dalam ya taruhlah mungkin pembangunan ya. Nah ini nanti sasarannya untuk mungkin ya, sekarang kan lagi marak COVID pandemi ini ya, COVID-19, mungkin apa ya, untuk menghindari misalkan biar tidak terjadi penularan. Nah, itu dihimbau atau itu satu ya. Itu yang digerakkan pihak pemerintah. Lanjut, bagaimana manajemennya ya. Kalau manajemennya ya tidak bagus, saya kira juga tidak bisa diharapkan hasil yang maksimal. Artinya ya yang terlibat di dalamnya itu bagaimana. Bagaimana kinerja dan hasil keberhasilannya ya didukung proyek. Ya, kinerjanya juga harus ya orang-orang yang profesional di situ ya, dan keberhasilannya ya tentunya harus terukur ya, terbukti bahwa dari
dana sekian ya dari jumlah orang yang melaksanakan, ya, hasilnya dapat sesuai dengan yang diinginkan. Lanjut. Nah, ini sebenarnya sudah masuk pertemuan yang ketiga ya. Mari kita diskusikan pertemuan yang kedua ini, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa implementasi ini ya, ini dasarnya adalah kebijakan publik. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kebijakan publik itu diawali dari isu publik, kemudian bijak, kemudian yang pada proses kebijakan publik ya. Mungkin itu sebagai pengantar untuk kita bahas bersama-sama perkuliahan yang pertemuan yang kedua ini pada mahasiswa, karena ini kita tidak bisa bertemu secara fisik sehingga kita lakukan perkuliahan melalui media sosial ini. Saya kira bisa kita laksanakan walaupun nah, silakan saya buka diskusi, pertanyaan, dan yang lain bisa memberikan mungkin ya pendapat atau jawaban. Silakan Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang mungkin ada yang perlu disampaikan tentang perkuliahan masalah kebijakan dan implementasi ini. Biar kamu ngomong bilang bisa dengar suaranya. Nggak usah. Suara saya masuk. Halo, terputus. Suaranya nggak kedengaran. Halo, Kedengaran Kak? Kedengaran Kak? Kedengaran. Cuma suaranya putus-putus Pak. nah silakan ya Bapak Ibu ini ya, silakan ya. Endang Sri Astuti macet. Halo,
Halo. Halo. Ini kok ini mana sendiri? Kedengaran suaranya nih. Gak kedengaran suaranya. Halo, dengar? Ya, baru. Monggo. Silakan dibuka. Pertanyaannya apa? Atau mungkin ada saran, usul, masukan, atau ini ada yang dikritisi tentang kebijakan publik. Saya nanya. Iya, satu. Satu. Membahas tentang kebijakan publik. Nanya. Tes. Halo Pak. Ya. Ada yang ingin saya bertanya, Sebentar ini. tanyakan Pak. Ya. Gimana ya? Gini Pak, kan tentang implementasi kebijakan pabrik, saya mengikuti berita kan itu kayak pemerintah kan dari ada pandemi seperti ini, kenapa kok dari pemerintah mengambil kebijakan kayak yang itu Pak, Simpan sayur. yang apa itu yang dibebaskan dari penjara itu loh Pak. Ya. Itu karena Pak ada kebijakan seperti itu, dan sebenarnya kalau menurut saya kan kalau seandainya kan alasannya karena adanya virus corona, terus katanya menyebar ke mana. Kalau seandainya seperti itu kan itu menurut saya entah keliru atau bagaimana tanggapan jenengan gitu ya. Soalnya kalau seandainya ditaruh di penjara pun sebenarnya nggak masalah kan. Apa itu kalau seandainya itu kan bisa karena daerah pun sekarang itu rawan banget gitu loh. Apalagi di daerah itu tuh banyak, contohnya di Malang aja kemarin itu udah ada berapa ya, samping rumah itu ada penjamretan, itu pun ada nggak 1 kali 2 kali gitu loh, seperti itu. Ya, itu pertanyaannya ya. Terima kasih ya, pertanyaan sangat bagus. Ya, jadi mungkin ya kebijakan dengan implementasi memang ya itu kan harus sebenarnya sama-sama ya. Ini kebijakan yang diambil pemerintah ini memang mungkin ini tidak dibarengi dengan semacam pertimbangan ya. Kenapa? Karena dampak yang terjadi ya di masyarakat ini banyak komentar-komentar ya, khususnya mungkin ya meresahkan ya. Satu ya mungkin karena situasi saat ini kan khawatir ya, karena orang yang di penjara itu kan kesannya kan ya orang bermasalah ya, dikaitkan dengan alasan pemerintah bahwa di penjara itu terlalu sesak ya, sehingga khawatir nanti ini bertambahi banyak yang kena corona kan itu ya alasan. Padahal banyak yang menilai bahwa kita mengambil langkah ini sebenarnya bukan semata-mata itu, mungkin karena ya salah satu menurut pendapat orang ya pada umumnya ya, katanya yang itu tidak sanggup membiayai ya, itu saya dengar ya.
itu katanya ya. Terus yang kedua ya ada juga alasan pemerintah kenapa mengeluarkan ya karena sesat. Karena virus ini kan indikasinya kan tidak boleh orang yang bersentuhan ya, tidak boleh orang apa namanya berdekatan ya. Kalau satu kena kan yang lainnya kan kena ya. Itu ya. Jadi ini sebenarnya menjadi apa ya tugas pemerintah ya. Jadi tanggung jawab pemerintah ya. Kita ini sebagai masyarakat umum yang menilai ya. Ini sebenarnya kurang pas ya. Kenapa? Karena pada saat-saat orang ini disuruh tinggal di rumah, sementara ya orang yang bermasalah dari penjara dilepas ya. Sebenarnya mungkin bukan ke situ anunya tujuannya bahwa orang yang bermasalah ini dilepas dengan harapan di luar bisa sehat gitu ya kan. Sementara ya mohon maaf ya kita sendiri merasakan dengan situasi sekarang ini kan tidak boleh keluar ya. Sementara orang yang bermasalah mungkin bebas keluar, itu kan ada guyonan gitu ya. Orang yang sehat tidak, ya. Orang yang tidak waras atau mungkin yang bermasalah dilepas ya. Itu ya pendapat saya sementara ya. Yang lain bisa memberikan ya. Kebijakan itu tidak semuanya menurut saya bagus ya. Itulah yang kita pelajari ya. Implementasi di lapangan itu ya. Memang ya di situ anunya apa namanya ya. Pembuktian ya, ini bermanfaat untuk masyarakat banyak atau tidak ya. Ini kan menurut saya ya dilema ya kan gitu ya. Itu mungkin ada yang bisa memberikan pendapat ya apa ya, kita diskusi ya. Bagaimana Mbak ya jawaban saya ya, atau mungkin ada yang bisa menambahkan? Halo. Enggak diaktifin namanya. Halo, dengar nggak? Halo. Halo Pak, dengar Pak. Ya. Itu Ahwan SH mohon di unmute biar kedengaran suaranya. Mungkin terlihat lagi bicara biar itu Ya. di pojok di bawah speakernya biar tidak bertanda merah di unmute Pak. Sibuk. Ya, mau Afwan ya, maaf Afwan ya. Nah, udah oke. Udah ngomong Pak. Halo, Ya, silakan Pak Afwan ya. dengar ya? Oke. Ya, saya sudah dengar Pak ya. Silakan. Menambah saja Pak dosen ya, bahwa kebijakan publik apa yang kita bicarakan pada siang hari ini memang menarik betul. Tetapi kalau saya punya pendapat, kebijakan publik itu bisa dirasakan oleh seseorang dari sudut pandang di mana orang itu memandang kebijakan itu baik atau buruk. Contoh konkret, semua kebijakan publik yang terkait dengan masalah politik, karena saya juga ya jauh-jauh gini nih, jelek-jelek ini ya politisi juga. Jadi kalau publik politik memang kayaknya tidak ada benarnya Pak. Yang merasa benar ya. Halo ya, lanjut Pak. Halo ya, lanjut ya. Mendengar Pak ya. Kebijakan publik yang dibicarakan pada saat ini tidak semuanya benar ya, seperti apa yang saya katakan. Jadi kebijakan publik itu terasa benar ketika memang ada kecocokan dengan apa yang kita mau. Mungkin itu saja Pak, hanya menambah saja. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Wan ya, jawabannya betul sekali ya. Jadi kebijakan itu ya tidak selamanya ya istilahnya Ya, ini pasti diterima oleh masyarakat banyak ya. Ini contoh tadi ini yang ditanyakan oleh salah satu mahasiswa ya.
Kalau kita mau kaji ya mungkin ya kembali lagi ya itu politik ya campur lagi dengan yang itu ya repot ya. Kalau pemerintah ini kan dari berbagai macam partai ya. Tapi ya lain mungkin ya, nggak apa-apa. Kita diskusi saja ini ya kaitannya dengan implementasi dan kebijakan publik. Yang lain mungkin yang contoh konkret yang lain ya, contoh kasus ini kan lagi marah. Tes. Mau nanya. Pak dosen bisa tambah lagi Pak? Ya. Terkait dengan ini. Silakan Pak. Ya. Kebijakan publik yang terkait dengan apa namanya pengurusan putri desa Kesehatan. tentang BLT yang harus sampai ke masyarakat. Ini judulnya kan masyarakat yang terdampak. Nah kalau kita cerita masyarakat yang terdampak, yang namanya virus itu tidak pernah pilih itu orang kaya, orang miskin, orang kecil, orang besar, orang pangkat, orang biasa. Nah itu kalau kita bicara tentang masalah dampak daripada virus corona manusia, tapi kenyataannya apa? Kebijakan itu yang ditelurkan oleh Kementerian Desa itu ada 14 kriteria. Bahkan kalau itu dilakukan, kalau itu diikuti, kalau di daerah saya tidak pernah ada yang seperti itu. Nah seperti ini kan sebetulnya ya, kalau memang mau adil namanya kena imbas, namanya orang sakit kan tidak pandang bulu sih, siapapun saja selagi masih bernyawa, yang memang bisa sakit, ketika memang kena virus. Nah sementara ini kan apa ya, kebijakan yang abal-abal saya kira. Benar, kalau kita bicara tentang dampak, semuanya dapat mestinya. Apa penyakit dapat dan bulu. Begitu saja Pak, tambah dari saya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Pan ya. Ini yang menarik lagi nih ya, masalah BLT ya, bantuan dari pemerintah langsung kepada masyarakat. Karena judulnya kan yang terdampak ya corona itu. Tapi semua kan butuh sekarang Pak. Jangankan orang pemerintah yang ada di sana ya, maunya ini justru merasa apa lebih ya, karena yang tadinya orang-orang bekerja mungkin ya di swasta ya, kalau pemerintah sih mungkin tidak seberapa kan diperoleh dari setiap bulan Pak ya. Tapi yang pihak-pihak swasta ini yang mungkin yang bekerja di ya pabrik adanya pemutusan kayak itu Pak, itu sangat luar biasa Pak. Sudah bisa sekarang menjadi Sudah dijawab pertanyaannya. jadi mau Itu kan tadi. yang tadinya itu tidak ada apa PHK. masalah dengan virus ini ya bisa saja itu masih tersalurkan lah. Tapi begitu ada dampak ini, semua orang teriak ya kan, semua orang merasakan ya. Jadi sekali lagi ya ini. Terus saya terdampak ya Pak. Bapak di mana? Saya di daerah Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Oh, Bawean ya, Gresik ya. Ya. Iya, Gresik. Oh, Pulau dari mana itu? Dari mana Pak ya? Politik seperti itu. Jadi Bapak di sana tulisankan. Oh, gitu. Betul ya. Saya ini merasakan juga Pak. Artinya merasakan bukan sama mungkin yang di karena tapi justru yang di kota ini Pak ya, kalau saya melihat fenomena ini justru sangat-sangat Pak, karena tidak boleh masjid ya kan ya, harus pakai masker setiap saat ya, belum lagi kalau sudah berlaku PSBB ini ya kan ya. Nah, itu apalagi bulan puasa ini ya pemerintah. Kalau di daerah sana di desa mungkin di pulau ya kita masih ada kebijakan yang berjalan. Alhamdulillah Pak, kalau soal ini keagamaan, saya kira kalau di Bawean masih seperti biasa lah pada pura-pura apa. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih posisi kosong, nol. Ya, mudah-mudahan seterusnya nggak ada virus corona di Bawean. Amin ya rabbal alamin. Amin. Takut masalah, soalnya ya bergerak. Ayo yang lain lagi ya, silakan ya. Ini Pak. Apa ini puasa-puasa? Nah, saya diskusi saja.
Pak ini Pak, Silakan ya. mengenai PSBB Pak. Ya, PSBB ya, monggo. Pak, lah kalau seandainya kenapa kalau nggak diterapkan itu berserentak gitu loh Pak. Lah kalau seandainya kemarin dari Jakarta sekarang Malang, kemarin di Surabaya nggak serentak itu gimana Pak? Coba kalau seandainya dari awal itu serentak kan itu kan lebih efektif kan Pak. Kalau seandainya sekarang itu tuh kayak udah terbatas gitu loh Pak. Iya atau enggak Pak? Bagaimana? Ya, kalau maunya sebenarnya itu pemerintah mungkin serentak dia selesaikan kan ditinjau dari aspek wah ini sudah waktunya apa belum ya. Kalau saya sebagai ya itu dari tengah-tengah ini ya. Iya, soalnya kan kita iya. Kalau itu dekat. Nah, karena virus ini kan ya apa ya tidak bisa ditebak ya di sini zona merah di sana kemarin masih aman kalau di sana. Jadi kalau itu dilakukan secara serentak ya itu mungkin ya juga bagus itu ya. Hanya saja pertimbangan itu kan berdasarkan dari data ya. Pak ya mengajukan ke provinsi. Nah, dalam hal ini provinsi ke Menteri Kesehatan ya. Itu jadi butuh waktu proses ya. Indonesia sangat luas ya wilayahnya. Mungkin ya Surabaya dengan Malang beda ya. Surabaya mungkin lebih besar ya sudah untuk terjangkit ini bisa kemungkinan ya karena orangnya banyak. Maksudnya di wilayah sana di Madura saya kira lebih kecil ya. Jadi itu Mbak ya. Jadi kalau seandainya dilakukan secara serentak menurut saya memang itu juga bagus ya sehingga mungkin hanya saja ya kalau itu berlaku ya kan pasti ya dampaknya juga baru ya. Sekarang sudah pengaruh banget tuh Semua sekarang merasakan ya. Jangankan ya mungkin yang tadinya ya ini nggak merasakan apa bandara ditutup, ya pelabuhan ditutup, ya tempat-tempat. kalau negeri kayaknya nggak merasakan Pak. Ya, Kayaknya nggak merasakan. ya Pak, semua merasakan ya Pak ya. Jangankan apa? Nah, kalau swasta ya Pak. Dunia pun apalagi ya semua merasakan. Lanjut ya, mungkin masih bisa kita apa ya pada 5 menit ya. Kita Lihat. halo ya, kita Assalamualaikum. di Sini jalan sini. di Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, sini. Biar ya, halo ya. Ya, ini menambah aja apa namanya itu nanti yang seperti Mbak Lela bisa itu yang kemarin seperti yang kemarin ada di sini adalah yang masakan tetapi memang dampaknya luar biasa buat masyarakat. Jadi artinya terjadi macam-macam terjadi atau bukan sebagainya. Itulah dampaknya kebijakan pemerintah yaitu menerapkan yang kurang satu tahun. Ya Pak ya. Terus ya. Nah, terus untuk dampak COVID ini memang semuanya kena. PNS pun juga, pegawai negeri pun juga kena. Masyarakat kena, tapi insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya. Dengan adanya COVID-19 ini, hikmahnya juga luar biasa. Dampak-dampak yang lain contohnya seperti pedagang kecil bersama. Makanya untuk masyarakat, untuk ibu, untuk semuanya, rakyat mudah-mudahan ini bisa memahami bahwa dengan dampaknya, dengan adanya COVID-19 ini dampaknya banyak, marilah kita usahakan. Jadi untuk yang belanja beli, kita ambil istilahnya itu apa ya? Kita belanjanya kepada teman kita, siapa yang jualan, siapa yang inilah, kita belanjanya ke sini aja, teman-teman kita akhirnya dari kita untuk kita. Dan
dari kita untuk kita. Jadi artinya yang jualan apapun kita bisa membelinya, nggak usah kita beli ke yang lain gitu. Nah, untuk ini Pak Rahman Yun Sewu, yang ada di Malang, kenapa kok belum? Jadi kemarin dari Gubernur Jawa Timur, Malang Raya itu belum ada yang laporan untuk mengadakan PSBB. Mudah-mudahan nanti untuk Kota Malang Raya ini, Kota Batu, Kabupaten Malang, mudah-mudahan ada segera diadakan PSBB. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih ya. Teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Jadi itu tadi dari kita main kunci ya, bahwa yang dikeluarkan dari penjara itu tidak semuanya Pak ya. Kita Ya. Kayak apa namanya? Ada sekarang kok. Kita ada pacarnya. Di jauh juga. Jadi Saya upload. Jadi malah belum dilakukan PSBB karena itu memang butuh waktu proses ya. Ya, bisa disarankan sekarang bahwa kita malah mengambil jalan. Halo, ini terkendala dengan internet ini ya, putus terus ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin pertemuan kali ini ya saya anggap cukup ya. Kita lanjut ke berikutnya. Mudah-mudahan yang kita menjalankan ibadah puasa ini dan kita masih diberi kesehatan dan kembali lagi yang berikutnya. Saya kira itu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.